Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat Majelis Ta'lim Ar-Rahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari Kitabur Riqaq dalam Sahih Al-Bukhari, yaitu kitab tentang hadis-hadis yang melembutkan hati. Sebagaimana kita ketahui, sebab-sebab yang mengeraskan hati kita sangat banyak, ya. Tersibukannya dengan dunia, kemaksiatan yang sering kita lakukan, terlalaikan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan akhirat. Ini semua menyebabkan hati kita menjadi keras, ya. Maka kita butuh membaca hadis-hadis yang bisa melembutkan hati. Karena Imam Al-Bukhari mengumpulkan hadis-hadis tersebut dalam sahihnya dalam kitab Ar-Riqaq. Dan kita sampai pada bab yang ke-16, yaitu bab Fadlil Faqr, bab tentang keutamaan Al-Faqr. Al-Faqr maksudnya miskin. Maksudnya apa? Miskin. Bab Fadlil Faqr, tentang keutamaan Al-Faqr, miskin. Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah menjelaskan bahwasanya Al-Faqr maknanya ada dua. Yang pertama adalah Al-Faqr, merasa miskin di hadapan Rabbul Alamin, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau merasa miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah suatu kewajiban dan itu adalah kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid." Wahai manusia sekalian, sungguhnya kalian adalah fuqara, miskin, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Dialah Allah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji dalam surat Fatir ayat 15. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah menjelaskan, semakin seorang merasa butuh kepada Allah, merasa hina di hadapan Allah, maka dia semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kondisi seorang paling dekat dengan Allah ketika dia sujud. Kata Nabi SAW, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid." Seorang paling dekat dengan Allah ketika dalam kondisi apa? Sujud. Itu ketika dia menghinakan dirinya dan dia merendahkan dirinya, ya. Maka dia ketika itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, "Wasjud waqtarib." Sujudlah dan dekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling merasa butuh kepada Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara bukti akan hal ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada, Rasulullah sallallahu berdoa selama wukuf di padang Arafah, yaitu dari ba'da zuhur sampai maghrib. Beliau mengadahkan kedua tangan beliau di atas onta, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika tali kekang onta beliau bergerak-gerak, maka beliau memegang tali kekang onta dengan tangan kiri dan tangan kanan tetap mengadah ke langit memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau berdoa berjam-jam. Berdoa berjam-jam. Kita tidak kuat berdoa berjam-jam. Kenapa beliau bisa kuat berdoa berjam-jam? Karena beliau adalah orang yang paling merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa semalam suntuk. Beliau salat dan berdoa kepada Allah sampai subuh hari. Seluruh sahabat tertidur kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah pagi hari, apakah beliau istirahat? Tidak. Di pagi hari, di waktu hari perang, maka beliau pergi ke Arish, suatu tempat yaitu ada naungan. Beliau mengajak Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk berdoa di Arish tersebut, di bawah naungan tersebut, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memenangkan kaum muslimin. Sementara para sahabat bertempur, berperang. Bahkan Abu Bakar sudah selesai berdoa dan Nabi SAW belum selesai berdoa. Sampai beliau berdoa mengangkat kedua tangan beliau sampai rida selendang beliau jatuh. Kemudian Abu Bakar pun mengatakan, "Ba'dha munasyadatika ya Rasulullah." Sudah cukup ya Rasulullah, doamu Allah akan kabulkan. Kemudian Rasulullah SAW, Abu Bakar mengambil selendang yang jatuh tersebut, kemudian dikaitkan kembali ke bahu atau pundak Rasulullah SAW. Jadi kalau dimaksud dengan al-faqr, miskin, merasa butuh adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu terpuji. Maka itu terpuji, ya. Seorang selalu menghadirkan dalam dirinya bahwasanya dia butuh kepada
Allah Subhanahu wa taala. Kapan seorang merasa tidak butuh kepada Allah, itulah yang disebut dengan ujub. Disebut dengan apa? Ujub. Dia merasa dia bisa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Dia bersandar kepada kemampuannya, dia bersandar kepada kecerdasannya, dia lupa bahwasanya semuanya yang kasih adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang berusaha menghadirkan dalam dirinya rasa butuhnya, rasa fakirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, antumul fuqara ila Allah wallahu al-ghaniyyul hamid." Wahai manusia sekalian, kalian adalah fakir secara zat, kalian fakir secara zatnya. Kalian fakir kepada Allah, dari tidak ada menjadi ada. Kalau Allah tidak menjadikan kalian, kalian tidak menjadi ada. Kalian pun fakir kepada Allah untuk mempertahankan kehidupan kalian. Betapa banyak kebutuhan ya yang kalian butuhkan untuk melangsungkan kehidupan kalian, dan semuanya kalian butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dibahas dalam pembahasan ini bukan fakir itu. Yang bahas dalam pembahasan ini adalah seorang miskin dalam kehidupannya. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya miskin itu ada kemuliaannya. Orang yang miskin jangan bersedih. Semuanya di balik kemiskinannya ada kemuliaannya. Tentunya telah terjadi khilaf yang panjang di kalangan para ulama tentang mana yang lebih afdal, al-ghaniyus syakir amil faqir sabir, mana yang lebih mulia, seorang kaya yang bersyukur ataukah yang miskin yang bersabar. Khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya yang kaya bersyukur lebih afdal dari yang miskin bersabar, dan ini dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan juga dipilih oleh banyak ulama. Mereka punya dalil yang menunjukkan bahwasanya orang kaya bersyukur, artinya dia menggunakan kekayaannya untuk kebaikannya. Banyak dalilnya. Di antaranya hadis yang pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Rasulullah SAW bersabda, "Innal muktsirina humul aqallun illa man qala bil mali hakadha wa hakadha." Sungguhnya orang-orang yang punya harta banyak di dunia, mereka adalah orang yang paling sedikit pahalanya pada hari kiamat kelak. Orang yang punya harta di dunia banyak, maka mereka punya pahala cuma sedikit di akhirat kelak. Ya, kecuali orang yang mengeluarkan hartanya disumbangkan ke sana dan kemari. Kecuali yang menyumbangkan hartanya ke sana dan kemari. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang memiliki harta, kemudian dia banyak berinfak dengan hartanya tersebut, maka dia minal muksirin, termasuk orang yang banyak pahalanya. Termasuk orang yang banyak pahalanya, menunjukkan kemuliaan orang yang kaya yang dermawan. Menunjukkan kemuliaan orang yang kaya yang dermawan. Dia dermawan, dia keluarkan hartanya untuk di jalan Allah, untuk keluarganya, untuk tetangganya, untuk dakwah, untuk masjid, untuk dia keluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini di dunia hartanya banyak, di akhirat pahalanya apa? Banyak. Dia menggunakan hartanya untuk mendapat pahala yang banyak di akhirat. Dalil yang kedua, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu merasa akan meninggal dunia dan dia ingin mensedekahkan setengah hartanya, maka Rasulullah SAW tidak mendukung. Kata Rasulullah SAW, "Innaka intadhar warasataka aghniya khairun min antadharhum 'ala." Sungguhnya kau kalau meninggal dalam kondisi meninggalkan anak-anakmu terkecukupan, ya, lebih baik daripada kau meninggalkan anak-anakmu dalam kondisi meminta-minta sama orang lain. Kenapa? Rasulullah menganjurkan Sa'ad bin Waqqas agar dia meninggalkan anaknya dalam kondisi berkecukupan. Dia niatkan hartanya untuk mengayomi apa? Anak-anaknya. Dan kita tahu harta yang kita keluarkan untuk anak dan istri pahalanya besar. Untuk anak dan istri, untuk keluarga. Karena seorang yang bersedekah untuk anak istrinya, berinfak untuk anak istrinya dan kerabatnya, maka dia dapat dua pahala. Pertama pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahmi. Pahala silaturahmi. Di sini juga Nabi mengatakan, engkau meninggalkan keluargamu dalam kondisi berkecukupan lebih baik daripada engkau meninggalkan keluargamu dalam kondisi alah yatakaffafun nas. Yatakaffafuna nas, dalam kondisi miskin minta-minta kepada orang lain. Jangan. Di antara dalil bahwasanya harta orang yang kaya yang bersyukur utama adalah hadis yang masyhur ketika fuqara muhajirin mereka datang kepada Nabi SAW, mereka mengeluhkan tentang saudara-saudara mereka yang kaya raya. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujuri."
Ya Rasulullah, orang-orang yang kaya telah membawa pahala yang banyak. Mereka telah membawa pahala yang banyak. Tidak seperti kami yang miskin. Yusalluna kama nusalli. Kami salat, mereka juga salat. Wa yasumuna kama nasum. Kami puasa, mereka juga apa? Puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Masalahnya mereka bisa bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Jadi orang-orang miskin mengeluh kepada Nabi karena mereka kalah lomba dengan orang-orang kaya. Orang kayanya ternyata suka bersedekah. Jadi mereka bisa melakukan ibadah yang kami tidak bisa lakukan. Yaitu mereka bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Maka Nabi SAW mengarahkan melakukan amalan-amalan yang bisa menggantikan sedekah. Kata Nabi SAW, inna likulli tasbihah sadaqah. Setiap tasbih sedekah, setiap takbir sedekah, setiap tahlil sedekah, kau bantu orang sedekah. Ya Rasulullah suruh beramal saleh, semua amal saleh adalah sedekah. Akhirnya orang miskin senang. Mereka banyak berzikir, banyak bertakbir, banyak bertasbih. Ternyata orang-orang kaya dengar juga tentang keutamaan apa? Zikir. Ternyata mereka juga berzikir. Akhirnya datang lagi orang miskin mengeluh lagi, ya Rasulullah, mereka juga berzikir seperti apa? Seperti kami. Tetap mereka unggul, mereka bisa bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Maka Rasulullah SAW di akhir hadis berkata, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya sudah, ya sudah, bagaimana lagi? Itu sudah Allah kasih, kamu tidak dikasih. Ya sudah. Ini menunjukkan bahwasanya orang kaya memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang miskin karena mereka bisa bersedekah yang tidak bisa dilakukan oleh orang apa? Miskin. Di antara dalil tentang bahwasanya kaya yang bersyukur lebih afdal daripada miskin yang bersabar adalah hadis Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Amr bin As radhiyallahu taala anhu ketika Rasulullah SAW, dia baru masuk Islam beberapa bulan, maka Rasulullah SAW panggil dia. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh dia menjadi pemimpin perang. Kata Rasulullah SAW, aku akan mengangkat engkau jadi pemimpin perang agar kau mendapatkan ghanimah. Maka Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, aku berperang bukan mencari ghanimah, tapi mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW ingatkan, ya Amr, ni'mal malu salih li rajuli salih. Sungguhnya sebaik harta yang baik adalah jika dimiliki oleh seorang yang saleh. Yaitu Rasulullah SAW mengatakan, saya ingin kau dapat ghanimah supaya kau bisa gunakan ghanimah tersebut, hartamu untuk kebaikan. Makanya Nabi mengatakan, ambil aja ghanimah tersebut, nikmal al-malu salih li rajuli salih. Harta yang terbaik, harta yang baik, yang terbaik adalah jika dimiliki oleh seorang yang baik. Ini berarti motivasi. Rasulullah SAW ingin Amr bin As mendapatkan pahala besar dengan cara bersedekah. Sehingga Rasulullah ingin dia mendapatkan ghanimah, ya. Mendapatkan apa? Ghanimah. Ini semua dalil, ya, menunjukkan bahwasanya orang yang memiliki harta lebih afdal, orang yang kaya bersyukur lebih afdal daripada miskin yang bersabar. Sebagaimana pendapat sebagian ulama. Kenyataannya orang kalau punya harta, dia bisa bikin pondok, dia bisa bangun masjid, dia bisa sedekah kepada anak yatim, pada fakir miskin. Dia bisa bersilaturahmi, dia bisa mengumrohkan ibunya, bisa menghajikan bapaknya. Si miskin cuma gigit jari, enggak? Bapaknya minta umroh enggak ada duit, ibunya minta umroh dia enggak ada duit. Doakan mak katanya. Doakan. Jadi orang-orang kaya bisa melakukan ibadah-ibadah yang tidak bisa dilakukan orang miskin. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama berpendapat terbalik. Kata mereka yang lebih afdal adalah miskin yang bersabar, yang miskin yang bersabar. Kok bisa miskin yang bersabar lebih afdal? Karena itulah yang dipilih oleh orang-orang saleh. Mereka memilih hidup pas-pasan. Itulah yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak suka hidup dengan kemewahan. Ya. Dan itu dipilih oleh juga para sahabat. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Ittala'tu fil jannah fa wajadtu aktsaru ahliha al-fuqara." Aku nengok surga dan aku dapati kebanyakan penghuninya orang-orang apa? Miskin. Kemudian dalam kemiskinan ada ibadah yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh orang kaya. Ibadah apakah itu? Ibadah hancurnya hati, hinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa merasa butuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak keutamaan-keutamaan apa? Miskin. Mana yang lebih kuat pendapat di antara keduanya? Lebih afdal yang kaya bersyukur atau yang miskin bersabar? Jawabannya wallahu alam bisawab, sebagaimana penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan dinukil oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, saya nukilkan. Wa kadza qala Ibnu Taimiyah lakin qala
idza stawaya fi taqwa fahuma fil fadli sawa. Kalau si kaya dan si miskin sama-sama takwanya, maka keduanya derajatnya sama. Keduanya derajatnya sama. Artinya kalau si kaya bisa bertakwa dengan syukurnya dan si miskin bisa bertakwa dengan sabarnya dan derajatnya sama, maka keduanya sama. Karena yang diukur oleh Allah adalah takwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Oleh karenanya kalau kita lihat para nabi, di antara mereka ada yang kaya, di antara mereka ada yang miskin. Yang kaya seperti siapa? Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam. Di antara mereka ada yang miskin seperti Nabi Zakaria, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Muhammad SAW pas-pasan hidupnya. Ya. Sehingga saya rasa pendapat yang paling tepat adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasanya yang terbaik di antara yang kaya bersabar dengan yang miskin, yang kaya bersyukur dengan miskin bersabar adalah yang paling bertakwa di antara keduanya. Kalau keduanya sama-sama takwa, maka derajatnya sama. Namun kalau disuruh milih, kita milih yang kaya bersyukur. Sebagaimana perkataan Mutarrif bin Abdullah. Mutarrif bin Abdullah ya, memilih bahwasanya miskin yang sabar lebih hebat daripada kaya yang bersyukur. Beliau berkata, "La syakka anna mihnatas sabir asyaddu min mihnatis syakir. Ghairu anni aqul kama qala Mutarrif bin Abdullah." Ini kata Tabari. Tabari berkata, tidak diragukan ya. Tabari termasuk yang berpendapat beliau berkata tidak diragukan bahwasanya, saya mohon maaf, Tabari berkata tidak diragukan bahwasanya ujian orang yang bersabar lebih berat daripada ujian orang yang bersyukur. Hanya saja aku berkata sebagaimana perkataan Mutarrif bin Abdullah bin Sikhir rahimahullahu taala, la an u'afa fa ashkura ahabbu ilayya min an ubtada fa asbira. Aku diberi keselamatan sehingga aku bersyukur kepada Allah, yaitu diberi kekayaan aku bersyukur, lebih aku sukai daripada aku diuji dengan kemiskinan lantas aku bersabar. Jadi kalau disuruh milih mana? Kaya bersyukur atau miskin bersabar? Kaya bersyukur, tapi pilihan bukan di tangan antum. Pilihan yang milih kan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mau kaya enggak kaya-kaya? Ya Allah yang kasih. Ini pembahasannya lebih afdal kaya bersyukur atau miskin bersabar. Yang tepat, yang paling bertakwa di antara keduanya itulah yang paling afdal. Tetapi pembahasan ini di luar dari, tentunya kita tahu kaya yang bakhil lebih buruk daripada miskin yang bersabar. Paham? Kaya tapi bakhil pelit tentu lebih buruk daripada miskin yang bersabar. Sebaliknya, kaya yang bersyukur lebih baik daripada miskin yang rakus tapi enggak dapat. Ada orang miskin rakus harta enggak? Ada, kerja 25 jam sehari. Ya lemburnya 2 sampai 25 jam per hari kalau boleh kita katakan. Artinya dia lembur tapi enggak kaya-kaya. Tapi tamak dia terhadap dunia tinggi sekali. Ya, ini tidak baik ya. Tidak baik, lebih afdal yang kaya yang bersyukur. Bukan itu pembahasan kita. Pembahasan kita kalau sama-sama. Ini kaya bersyukur, ini miskin bersabar. Sebagian ulama memilih pendapat ketiga, dan ini Al-Qurtubi, pendapat Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Beliau berkata bahwasanya yang paling afdal adalah al-kafaf. Al-kafaf itu tidak kaya dan tidak miskin. Dia cukup, tidak berlebihan, tidak kurang. Kalau miskin kurang. Miskin apa? Kurang. Sehingga karena dia kurang, dia butuh apa? Bersabar. Yang paling afdal menurut Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Mufhim, yaitu seorang yang diberi al-kafaf, yaitu kecukupan, pas-pasan. Tidak berlebihan, tidak kekurangan. Dan dalil akan hal ini banyak. Di antaranya sabda Nabi SAW dalam Sahih Muslim, kata Nabi SAW, laqad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam dan diberikan rizki yang kafaf, cukup.
Artinya kalau dia ada keperluan ada, tapi tidak berlebihan, hidupnya tidak mewah. Dan tidak perlu ngemis sama orang. Ya. Kemudian wa qanna Allah bima ata, dan Allah menjadikan dia qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ya. Ini dalil bahwasanya yang terbaik adalah kafaf. Dan itulah kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad qutan, yaitu cukup, pas-pasan. Tidak berlebihan dan tidak kekurangan sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama. Dan tidaklah Nabi berdoa untuk dirinya kecuali doa yang terbaik. Nabi pernah berlindung dari fitnah kekayaan dan dari fitnah kemiskinan. Rasul pernah berdoa, Allah minna a'udzubika min fitnatil ghina wa min fitnatil faqr. Ya Allah, aku berlindung dari fitnahnya kekayaan dan fitnahnya apa? Kemiskinan. Karena kaya bisa menimbulkan fitnah, orang jadi sombong, jadi angkuh, lupa diri, buang-buang umur untuk pekerjaan yang sia-sia, jalan ke sana, jalan kemari, tiap hari jalan-jalan karena duitnya banyak. Kalau miskin jalan-jalan kemana? Jalan di jalan tol juga nggak bisa, karena nggak punya mobil ya. Jadi fitnah kekayaan ada, sebagaimana miskin juga punya fitnah. Orang miskin akhirnya ngemis sama orang, butuh sama orang, kadang kurang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang mau ibadah nggak bisa, kadang nggak punya biaya. Maka Rasulullah SAW berlindung daripada fitnah kekayaan, fitnah kemiskinan, dan Rasulullah SAW minta kafaf. Allahumma rzuq ala Muhammadin, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikanlah rizki keluarga Muhammad pas-pasan. Antum sudah hafal doanya? Belum ya? Allahumma ja'al rizqa ali baiti kafafan. Ya Allah, jadikan rizki keluargaku pas-pasan. Enggak ada yang mau doa seperti itu. Maunya doanya maunya enggak pas-pasan, maunya seadanya. Maksud adanya apa? Mau apa saja ada. Mau makan ini ada, mau makan itu ada, mau beli ini ada terus. Itu namanya bukan kafaf. Rasulullah SAW mintanya yang pas-pasan. Kenapa kalau pas-pasan? Hisabnya enggak ada. Karena semuanya digunakan untuk apa? Kebaikan, enggak ada sisanya. Tapi enggak bisa sama orang. Ini namanya kafaf. Sebentar. Di antara dalil akan bahwasanya kafaf yang paling utama, ya. Apa itu makna kafaf? Kata Al-Qurtubi, makna kafaf, ya. Intinya makna kafaf itu al-kifayah bila ziyadah wala nuqsan. Kecukupan, tidak berlebihan, tidak juga apa? Kurang, tapi cukup. Kata Al-Qurtubi, ini perhatikan apa definisi kafaf. Kafaf adalah ma yakuffu anil hajat wa yadfa'u lid-darurat wa la yulhaqu bi ahli tarafuhat. Namanya kafaf yaitu apa, kita punya harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kita dan bisa menolak dan bisa menutupi hal-hal yang darurat. Artinya kebutuhan darurat, kebutuhan primer kita bisa kita penuhi, kebutuhan hajat sekunder juga bisa kita penuhi, dan kita tidak diikutkan dengan ahlu taraf. Ahlu taraf orang yang mewah-mewah. Kalau orang sudah mewah-mewah itu bukan kafaf. Misalnya apa? Dia membeli baju lebih daripada yang dibutuhkan, mahal-mahal. Dia beli mobil lebih daripada yang dibutuhkan, mahal-mahal banget. Dia bikin rumah berlebihan. Semua yang berlebihan bukan kafaf. Bukan apa? Kafaf. Ibu-ibu apa? Jangan lupa doanya ya. Minta kepada Allah agar diberikan rezeki yang kafaf. Yang pas-pasan. Beli tas enggak boleh yang berlebihan. Yang penting bisa nyimpan duit. Nyimpan duit, kantong plastik juga bisa. Jadi intinya jangan sampai klasifikasikan dengan ahlu taraf. Ahlu taraf itu orang yang mewah. Hidup glamor itu bukan kafaf. Itu bukan apa? Kafaf. Di antara dalil akan bahwasanya kafaf yang paling afdal adalah kondisi Nabi yang terjadi. Nabi SAW dimulai dengan kemiskinan. Kemudian Rasulullah SAW melakukan jihad dan dia mendapatkan banyak ghanimah. Namun ketika dia punya banyak ghanimah,
dia mendahulukan orang lain daripada beliau sehingga beliau bersedekah sampai akhirnya hidupnya apa? Pas-pasan. Saking pas-pasannya terkadang ada tamu datang Rasulullah SAW tidak bisa menjamu. Sebenarnya dalam hadis ketika ada seorang tamu datang, kemudian Rasulullah SAW ingin jamu, Rasulullah SAW suruh seorang cek kepada istri-istrinya, apakah ada makanan untuk menjamu tamu. Maka istri pertama sampai istri 9 mengatakan semuanya, walladzi ba'atsaka bil haqq ma indana illa ma. Sampaikan kepada suami kami Rasulullah SAW, demi Allah yang telah mengutusnya dengan kebenaran, tidak ada di rumah kecuali cuma air putih. Gimana mau jamu tamu? Padahal dalam riwayat disebutkan Rasulullah SAW kalau dapat ghanimah, beliau sediakan prepare untuk keluarganya selama setahun. Gandum selama setahun. Tapi dalam kenyataannya setelah menjalani kehidupan, kalau ada yang perlu Rasulullah kasih sampai akhirnya habis. Tapi Rasulullah SAW sempat menabung untuk keluarganya selama apa? Setahun. Beliau prepare untuk apa selama setahun. Dalam hadis disebutkan. Tetapi dalam kenyataannya kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, akhirnya lama-lama pun habis ya. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Intinya seorang menjalani apa yang Allah takdirkan baginya dengan baik. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Al-ghina wal faqr matiyatani, la ubali bi ayyihima arkabu." Kekayaan dan kemiskinan adalah dua tunggangan. Aku tidak peduli aku menunggang yang mana. Artinya kalau kita diberi tunggangan kekayaan, jadilah orang yang bersyukur, jangan sombong, tawadhu. Kalau kau diberi tunggangan kemiskinan, jadilah orang yang bersabar. Sungguh di balik kemiskinan banyak sekali keutamaan, ya. Banyak sekali keutamaan. Tapi kalau miskin tidak bersabar, musibah. Kaya, pelit, musibah. Maka pilihan bukan di tangan kita. Kita hanya bisa berusaha, yang memilihkan siapa? Allah, dan Allah pilihkan yang terbaik. Pada pembahasan ini Allah Al-Imam Al-Bukhari tidak sedang membahas miskin lebih baik daripada kaya, tapi dia ingin menjelaskan bahwasanya dalam kemiskinan ada keutamaan. Dalam kemiskinan ada keutamaan. Jika seorang bisa menjalani atau menunggangi tunggangan tersebut dengan baik, ya, sehingga seorang yang miskin jangan terlalu bersedih. Karena di balik kemiskinan ada keutamaan. Dari judul tidak disebutkan bahwasanya beliau merajihkan atau memilih pendapat miskin lebih baik daripada kaya, enggak. Beliau sedang menjelaskan tentang keutamaan apa? Miskin, keutamaan miskin. Tapi kita sebutkan dalil-dalilnya tentang keutamaan miskin. Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Ismail, qala hadatsani Abdul Aziz bin Abi Hazim an abihi an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi annahu qala, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, marra rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala li rajulin indahu jalis. Nabi sedang bersama sahabat, tiba-tiba ada seorang lewat. Maka Rasulullah SAW ngomong sama orang yang duduk sama dia, ma ra'yuka fi? Menurut kamu bagaimana orang ini? Menurut kamu bagaimana orang ini? Maka yang duduk tadi bilang, ma ra'yuka fi hadza? Bagaimana menurutmu? Kata orang duduk, rajulun min asyrafin nas. Yang lewat tadi adalah orang yang asyraf, yaitu orang terpandang. Hadza wallahi hariyun in khataba an yunka. Orang seperti dia ini kalau melamar pasti diterima. Siapa yang tidak ingin punya mantu seperti dia? Ya, top ya. Wa in syafa'an yusyaffa. Kalau dia kasih rekomendasi, pasti rekomendasinya diterima. Kalau dia kasih memo, pasti memonya diterima. Kasih cat. Kenapa? Karena dia orang terpandang. Semua orang segan sama dia. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan wa in qala an yustama. Kalau dia ngomong semua diam, orang dengerin. Kalau orang terpandang. Kalau dia ngomong orang apa? Dengerin. Wa in sala u'tiya. Kalau dia minta sesuatu pasti dikasih. Wa idza hadara udkhil. Kalau dia datang pasti disuruh masuk. Ini orang ini top. Tadi dia bilang apa? Kalau mengamar pasti apa? Diterima. Terus apa lagi? Kalau kasih rekomendasi pasti diterima. Kalau minta pasti dikasih. Terus apa lagi? Kalau hadir pasti disuruh masuk. Kalau ngomong pasti didengar. 5 sifatnya. Ini orang terpandang. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW ketika mendengar jawaban tersebut, beliau pun diam. Tsumma marra rajulun akhar. Kemudian lewat lagi orang miskin lewat.
Faqala lahu Rasulullah SAW bertanya lagi kepada teman sahabat yang sedang duduk, "Ma ra'yuka fi hadha?" Menurutmu yang orang kedua ini bagaimana? Qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, orang kedua ini hadza rajulun min fuqara'il muslimin. Ini orang fakir. Bukan orang terpandang. Hadza hariyun in khataba an la yunkah. Ini orang kalau ngelamar ditolak. Pasti ditolak. Jangan ada yang bilang, gue banget itu. Jadi kalau antum ngelamar ditolak, ingat ada di sini. Jangan terlalu sedih. Wa in khataba la yunkah. Kalau dia ngelamar tidak diterima. Wa in syafa'a la yusyaffa. Kalau dia kasih rekomendasi tidak diterima. Siapa rekomendasi? Emang dia siapa? Mau kasih rekomendasi. Wa in qala alla yusma' li qawli. Kalau dia ngomong enggak didengar omongannya. Kalau dia ngomong tidak didengar omongannya. Apalagi tadi kalau kita berdasarkan hadis yang riwayat yang lain, kalau dia minta pasti tidak dikasih. Kalau dia datang tidak disuruh masuk. Miskin, siapa yang menghormat sama dia? Dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, "Rubba ash'ad akbar madfu'un bil abwab, law aqsama 'ala Allah la abarrahu." Betapa banyak orang yang rambutnya semerawut berdebu, madfu'un bil abwab, kalau dia ketuk pintu ditolak, tidak ada yang menerima dia. Tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah akan kabulkan apa? Sumpahnya. Jadi orang kaya dari jauh, masuk langsung. Manusia biasa, barometer mereka kekayaan. Barometer mereka adalah jabatan, kekayaan, darah biru, ya. Itu jadi manusia, kita semua seperti itu. Makanya sahabat ini jelaskan, ini orang yang pertama kalau ngelamar pasti diterima, kalau kasih rekomendasi pasti diterima, kalau minta pasti dikasih, kalau ngomong pasti didengar, kalau hadir suruh masuk. Yang kedua miskin. Kalau ngelamar tidak diterima, kalau kasih rekomendasi tidak diterima, kalau minta tidak dikasih, kalau hadir disuruh pulang. Apa kata Nabi SAW? Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW komentar, "Hadza khairun min mil'il ardi mithla hadza." Ini orang kedua yang miskin lebih baik daripada orang pertama meskipun satu dunia orang pertama tersebut. Ini orang, kalau penuhi dunia berapa orang kira-kira? 1 triliun, dunia sudah penuh belum kalau 1 triliun? Seakan-akan Nabi berkata, 1 triliun orang ini masih kalah daripada satu orang yang miskin ini. Subhanallah. Itu jauh perbandingan yang sangat jauh berbeda. Ini hadis tentunya bukan ditinjau dari sisi miskin kayanya, tetapi ini si miskin itu miskin yang apa? Yang saleh. Yang saleh. Ya. Oleh karenanya ini hiburan bagi seorang yang miskin. Bahwasanya miskin belum tentu hina di hadapan Allah, bisa jadi sangat mulia di siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini perbandingan untuk apa? Untuk barometer Allah. Kalau tadi barometer manusia. Kalau ini ngelamar diterima, kalau ingin yang ngelamar ditolak. Kalau ini bicara didengar, kalau ini bicara tidak ada yang mau dengar. Itu barometer manusia. Tapi barometer Allah, di mata Allah lain ceritanya. Si miskin ini jauh lebih afdal. Bahkan meskipun 1 miliar orang yang kaya tadi dibandingkan 1 orang miskin masih lebih afdal 1 miskin daripada 1 miliar orang kaya tersebut. Ini tidak menunjukkan miskin lebih afdal dari kaya, tidak, tapi ini kondisi. Artinya ada orang kaya yang seperti itu jauh nilainya di bawah daripada orang miskin yang saleh. Faham? Dan ini juga isyarat bagi kita jangan merendahkan orang. Jadi kita ketemu orang mungkin dia miskin. Mungkin dia mungkin kerjaan-kerjaan yang biasa. Mungkin tukang beca kayak, mungkin tukang sol sepatu kayak, mungkin tukang bersih-bersih kayak, mungkin belum tentu kamu lebih baik daripada dia. Di mata manusia iya kamu lebih baik, kamu lebih kaya. Dia adalah pegawaimu, dia adalah supirmu, dia adalah pembantumu, benar. Di sisi mata manusia. Tapi si Allah belum tentu kamu lebih baik daripada pembantumu, belum tentu. Contoh, pembantu kerja 1 bulan uangnya semua 100% dia kirim sama ibunya. Lebih afdal dia daripada kamu majikannya? Lebih afdal mana? Lebih afdal pembantu, dia berbakti sama orang tuanya 100%. Gajinya semua mungkin 2 juta, 1,5 juta, 100% dia kirim sama orang tuanya. Kamu punya uang 1 miliar, kasih orang tua mungkin cuma 0,001%. Itu tidak. Makanya belum tentu kamu majikan lebih afdal daripada pembantumu, daripada supirmu. Benar, di mata manusia kamu lebih afdal, tidak ada yang ragu akan hal tersebut. Kamu lebih afdal karena kamu yang gajiin pembantu tersebut. Di mata Allah belum tentu. Ini contohnya. Nabi mengatakan ini yang miskin ini masih lebih baik daripada 1 miliar orang yang pertama tadi, yang kaya tadi.
Maka peringatan bagi kita, barometer manusia tidak sama dengan barometer apa? Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah takwa masalah yang kita tidak tahu. Kita tidak pernah ada alat kalau jajar langsung ketahuan takwanya lebih tinggi daripada kita, enggak pernah tahu. Kita ketemu orang, dari mana kita tahu kita lebih takwa dari dia? Kita enggak tahu. Mungkin kita bisa lihat amalan zahir. Saya lebih sering ke masjid daripada dia. Tapi amalan batin kita enggak bisa nilai. Ternyata dia lebih bersabar, ternyata dia lebih ikhlas, ternyata dia lebih husnudzon kepada Allah dalam kondisi miskinnya. Kita enggak pernah mengukur amalan apa? Batin. Meskipun zahirnya kita lebih baik, masalah batin kita tidak tahu. Makanya ketika seorang ditanya, apa itu tawadhu? Tawadhu itu alla takhruja min baitika, tidaklah kau keluar dari rumahmu dan kau menemui seorang illa wa anta tadhunnu annahu khairun minka, kecuali kau menyangka orang yang kau temui lebih baik daripada dirimu. Itu namanya tawadhu. Taib, hadis ini tidak sharih menunjukkan tentang kaya miskin lebih kaya, lebih afdal daripada si kaya, tapi ini menunjukkan orang yang miskin bisa jadi dia tinggi di sisi apa? Sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jika dia adalah miskin yang bertakwa, miskin yang bertakwa. Jika tidak, tentunya bisa jadi satu orang kaya lebih baik daripada 1000 orang miskin. Jika miskin tersebut ternyata semangat pikirannya duniawi melulu, ya. Ternyata si kaya tidak demikian, harta yang dia dapatkan untuk mengingat akhirat, ya. Bisa jadi seperti itu. Tapi hadis yang kedua, Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Al-Humaydi, qala haddatsana Sufyan, qala haddatsana Al-Ahmash, qala sami'tu Aba Wa'ilin qala udna Khabbaban, kami menyenguk Khabbab. Khabbab bin Arad, seorang sahabat yang pernah disiksa, diletakkan batu yang panas sampai ditempelkan di pundaknya sampai berbekas, ya. Faqala, maka Khabbab berkata, hajarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam nuridu wajh Allah. Kami para sahabat berhijrah. Kami tinggalkan Mekah. Kami berhijrah bersama Nabi menuju Madinah. Niatnya untuk apa? Mencari wajah Allah. Karena para sahabat ketika berhijrah mereka meninggalkan kampung halaman, mereka meninggalkan keluarga, mereka meninggalkan harta mereka, mereka meninggalkan kerjaan mereka, ya. Mereka tinggalkan semuanya untuk berhijrah. Kata Khabbab, nuridu wajh Allah. Kami dulu berhijrah bersama Nabi untuk mencari wajah Allah, ikhlas. Fa waqa ajruna 'ala Allah. Maka kami dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa minna man madha lam ya'khudh min ajri syai'an. Di antara kami kemudian ada yang meninggal dan tidak mendapatkan upahnya sama sekali. Artinya dia tidak mendapatkan dunia sama sekali. Dia berhijrah, miskin, meninggal. Minhum Mus'ab bin Umair, qutila yauma Uhudin wa taraka namirah. Di antara para sahabat yang berhijrah dalam kondisi miskin, kemudian meninggal dalam kondisi miskin, tidak mendapatkan dunia sama sekali, belum dapat ghanimah, belum dapat kekayaan, adalah Mus'ab bin Umair. Meninggal ketika terbunuh dalam perang Uhud. Ketika dia meninggal, dia hanya memiliki sebilah kain untuk kain kafannya. Fa idza ghattayna ra'sahu badat rijlahu. Kalau kain yang dia tinggalkan tadi, kalau kita gunakan untuk menutup kepalanya, maka kakinya kelihatan, kedua kakinya terbuka. Wa idza ghattayna rijlaihi bada ra'suhu. Kalau kami turunkan ke bawah untuk menutup kakinya, mengkafaninya sampai kakinya, kepalanya terbuka. Fa amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam an nughaddiya ra'sahu. Maka Rasulullah SAW menyuruh kami agar menggunakan kain tersebut untuk menutup kepala beliau. Wa naja'ala ala rijlaihi minal idkhir. Adapun di kakinya dikasih semacam tumbuh-tumbuhan idkhir untuk menutup kakinya agar tertutup. Itu di antara kami. Wa minna man aina'at lahu thamaratuhu fa huwa yahdibuha. Sebaliknya di antara kami ada yang dibukakan kekayaan kemudian dia memetiknya. Maksudnya tiba saatnya untuk memetik hasil, kemudian dia pun memetik hasilnya. Artinya dia mendapatkan dunia. Di sini Khabbab radhiyallahu anhu bercerita bahwasanya di antara para sahabat ada yang berhijrah kemudian miskin dan meninggal dalam kondisi miskin. Di antaranya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair tadinya orang kaya sebagaimana kita tahu kisahnya. Dia paling harum, pemuda yang paling harum. Pemuda yang kulitnya sangat halus. Bahkan pakaiannya diimpor dari luar negeri, sendalnya diimpor dari luar negeri. Ada yang datangkan dari Syam, ada yang datangkan dari Yaman. Kedua orang tuanya sangat sayang kepada dia. Ketika dia masuk Islam,
semua selesai. Orang tuanya tidak lagi memanjakannya. Jadi dia memakai baju yang robek-robek sampai kulitnya bersisik karena saking keringnya. Dalam riwayat disebutkan dari hadis Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW melihat dia memakai baju yang ditambal-tambal, maka Nabi pun menangis sallallahu alaihi wasallam. Mengingat bagaimana dia sebelumnya, bagaimana Mus'ab sebelumnya. Tapi Mus'ab radhiyallahu anhu, dia yang dikirim oleh Nabi untuk berdakwah di kota Madinah. Kenapa? Dia pemuda. Dan dia pandai bergaul. Dia pernah menjadi orang kaya dan dia pernah jadi orang apa? Miskin. Dia cerdas. Dan dia tahu bagaimana menghadapi orang kaya. Sehingga dia yang dikirim dan berhasil. Sebelum Nabi berhijrah, Mus'ab duluan ke Madinah dan dia berdakwah. Dan semua orang banyak yang masuk Islam. Nabi datang sudah siap, sudah ada kaum Ansar. Yang pertama dakwah di antara siapa? Mus'ab bin Umair. Dan Mus'ab bin Umair akhirnya meninggal ketika perang Uhud. Beliau membawa bendera Muhajirin, pemimpin kaum Muhajirin Mus'ab bin Umair. Kemudian beliau meninggal dunia dalam kondisi miskin, tidak mempunyai apa-apa. Sampai kain kafan untuk menguburkan dia pun tidak cukup untuk menutupi seluruh apa? Tubuhnya. Dan ini yang lebih utama karena dia akan mendapatkan pahala di akhirat sempurna. Dia akan mendapat pahala di akhirat apa? Sempurna. Oleh karena sebagian ulama menyamakan seperti Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha sangat mulia. Kenapa? Karena dia berjuang untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia belum merasakan buah dari perjuangan suaminya. Beda dengan istri-istri Nabi yang lain. Istri Nabi yang lain Rasulullah SAW sudah berpindah ke Madinah, sudah jadi kepala negara, sudah hidup lebih nyaman. Tapi ketika di Mekah, Nabi hidupnya apa? Susah. Dan Khadijah juga hidupnya apa? Susah. Dia belum merasakan kejayaan Islam, belum. Islam masih ditekan, masih diintimidasi, masih di macam-macam. Makanya dia meninggal dalam kondisi belum merasakan dunia sama sekali. Maka dia afdal dari sisi ini. Ya, dia afdal dari sisi ini. Demikian juga para sahabat memandang Mus'ab bin Umair afdal daripada mereka dari sisi ini. Selain hadis Khabbab, demikian juga hadis Abdurrahman bin Auf. Dalam Sahih Bukhari juga ketika dia berpuasa kemudian dihidangkan buka puasa, kemudian dia menangis, tidak jadi buka puasa, dia ingat Mus'ab bin Umair. Dia lebih afdal daripada saya. Kenapa? Karena Mus'ab bin Umair tidak dibukakan dunia bagi dia, kemudian dia meninggal dunia. Sedangkan kami dibukakan dunia. Dibukakan dunia. Terlebih lagi, sebagian sahabat memandang bahwasanya siapa yang mendapatkan dunia akan berkurang pahalanya di akhirat. Dan itu dikuatkan hadis yang tadi saya mengatakan, innal muksirin humul muqillun. Orang yang banyak hartanya di dunia, pahalanya sedikit di mana? Di akhirat. Kecuali dia gunakan untuk apa? Bersedekah. Artinya ketika dia mendapatkan jatah di dunia, pahala dia berkurang. Kecuali kalau dia gunakan lagi untuk apa? Untuk kebaikan, maka bertambah. Jika tidak, dia hanya nikmati dunia, pahalanya berkurang. Hisabnya semakin panjang. Dan ini disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, dinukil oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Ya. La yusibu abdun minad dunya syai'an illa naqasa min darajatihi. Tidaklah seorang hamba mendapatkan dunia kecuali akan berkurang derajatnya. Wa in kana indallahi kariman. Meskipun dia mulia di sisi Allah. Artinya semakin banyak dunia dia dapatkan semakin kurang. Kecuali jika dia gunakan dunia tersebut untuk apa? Untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertemu dengan seorang, dia ingin beli sesuatu, ingin beli daging atau apa. Kata Umar, "Apakah setiap yang kau mau kau harus beli?" Apakah setiap yang kau mau kau harus apa? Beli. Jangan seperti orang-orang kafir. Mereka adalah ulaika ujilat lahumud dunya. Mereka didahulukan dunia bagi mereka. Orang Islam tidak demikian. Tidak semua yang kita mau kita apa? Kita beli, tidak semua. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Man taraka libasan." Siapa yang meninggalkan suatu pakaian? Ya. Pakaian yang wa huwa yaqdir alaihi, padahal dia mampu untuk membelinya. Ya. Tawadhu'an lillah, dia tinggalkan pakaian tersebut. Tawadhu' kepada Allah Subhanahu wa taala. Da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala rusul khalaik, maka Allah akan panggil dia pada hari kiamat di hadapan banyak orang, hatta yukhayyirahu min ayyuhul imani ma syaa. Sampai Allah suruh dia pilih gaun keimanan mana yang dia mau pakai pada hari kiamat kelak. Ini ada orang, dia pakai ada baju mewah, dia mampu beli, duitnya ada tapi dia tidak pakai. Padahal dia mampu untuk beli. Bukan seperti ibu-ibu yang lihat
Instagram mahal-mahal duitnya nggak ada. Ini duitnya ada, cuma dia nggak mau beli. Atau dia sudah punya, dia tidak pakai, dia tawadhu. Orang ini dapat pahala. Artinya maksudnya gini, ikhwan. Kita alhamdulillah banyak di antara kita berizki, dapat kecukupan alhamdulillah. Bukan berarti setiap kita, misalnya saya sering katakan, bukan setiap hari kita naik pesawat harus naik bisnis kelas, tidak harus. Tidak harus semuanya kita turuti karena hati ini tidak bisa kita jaga. Lama-lama kita kebawa sombong, lama-lama kita seperti itu. Ya, sesekali bisnis, sekali-sekali apa? Ekonomi. Sama saja, ya sama-sama satu pesawat tidak? Itu sama. Apalagi ekonomi turun di luar. Ini kan kalau mendarat ban belakang di luar kan? Berarti ekonomi di belakang di luar sampai baru ban depan. Jadi tidak semua harus yang kita mau kita turuti. Meskipun duit kita ada. Sekali kita turuti, sekali-sekali tidak. Jangan ikuti kemauan apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu tidak bisa kita kontrol, nanti kita. Ini saya bicara buat yang kaya, yang miskin ya sudahlah. Yang miskin ya sabar aja. Ini saya bicara yang punya duit. Tidak semua yang kita ingin kita harus apa? Beli. Bahkan suatu yang kita mampu terkadang kita tinggalkan. Khabbab bin al-Arat. Ya, dia cerita, kami para sahabat semuanya berhijrah di jalan Allah. Kami semuanya miskin. Di antara kami ada yang meninggal dalam kondisi apa? Miskin. Di antara kami ada yang mendapatkan dunianya. Maka ini dalil dibawakan oleh Imam Bukhari menunjukkan keutamaan miskin. Orang kalau miskin itu insyaallah pahalanya sempurna di mana? Di akhirat. Orang kalau miskin itu hisabnya kurang sedikit. Baik. Selanjutkan hadis berikutnya. Haddatsana Abu Walid qala haddatsana Salm bin Zarir qala haddatsana Abu Raja an Imran bin Husain radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallam, "Ittala'tu fil jannah," aku menengok ke surga. Fa ra'aitu aktsara ahliha al-fuqara, aku dapati kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin. Wa tala'tu fin nar, aku melihat di neraka. Fa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa, dan aku dapati banyak penghuninya apa? Wanita, ya. Ya. Taib. Ini dalil tentang keutamaan orang miskin. Dari sisi mana? Dari sisi bahwasanya kebanyakan orang miskin jika diuji dengan kemiskinan, dia bisa bersabar. Tidak seperti ujian orang kaya. Orang kaya kebanyakan diuji dengan kekayaan, tidak lulus. Ya, tidak lulus. Dan kemiskinan kekayaan adalah sama-sama ujian. Kata Allah, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Ya, kata Allah Subhanahu, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Dan kami uji kalian dengan kekurangan dan kekayaan, dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Di sini Allah menamakan kemiskinan ujian, kekayaan juga apa? Ujian. Dalam surat Al-Kahfi kata Allah, "Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Kami jadikan perhiasan di atas muka bumi, apa yang di atas muka bumi sebagai perhiasan bagi kalian. Berarti kekayaan di antaranya. Untuk menguji kalian mana di antara kalian amalan yang terbaik. Ini dalil bahwasanya kekayaan juga apa? Ujian. Ketika si miskin diuji dengan kemiskinan, maka ibadahnya adalah dengan bersabar. Ketika si kaya diuji dengan kekayaan, maka ibadahnya adalah dengan bersyukur. Kenyataannya, kalau orang kaya diuji dengan kekayaan, dia susah bersyukur. Sombong, lupa diri. Kalla innal insana la yatgha. Ketahuilah bahwasanya manusia itu akan melampaui batas. Ara'ahu staghna, tatkala dia merasa dirinya sudah kaya. Ya. Udik, sombong, merendahkan orang lain, ya. Baru juara kampung sudah sombong, apalagi juara dunia. Baru orang kaya di kampung sudah sombong, apalagi kaya di Jakarta. Orang manusia dia enggak bisa kontrol apa? Hatinya. Lupa sama teman-teman lamanya, lupa bersilaturahmi. Sombong, pamer, oh saya kemarin jalan-jalan ke sana, saya naik kelas bisnis, saya sombong. Saya punya jam ini, saya punya manusia. Apalagi ibu-ibu. Pamer-pamer. Ya. Tas branded lah, apalah. Ya. Sehingga kebanyakan orang diuji dengan kekayaan tidak lulus. Makanya mereka susah masuk surga. Dan kebanyakan orang diuji dengan kemiskinan lulus. Sabar
serah diri, berdoa kepada Allah Subhanahu. Bukan berarti semuanya lulus. Ada yang tidak lulus. Sudah miskin pencuri ada. Sudah miskin penjahat, sudah miskin penipu ada. Tapi kebanyakan orang miskin sabar dengan kehidupannya, tidak mencuri, menahan diri, menyabarkan anaknya, menyabarkan. Jadi sehingga Rasulullah SAW mendapati di surga kebanyakan orang apa? Miskin. Tapi Rasulullah sebutkan banyak di neraka perempuan. Dengar ibu-ibu, kenapa di neraka banyak perempuan? Banyak sebab. Di antaranya dalam hadis Rasulullah mengatakan fa inna kunna aktsara hatabi jahannam. Kalian banyak penghuni neraka jahannam. Ada yang bertanya, "Lima Rasulullah?" Kenapa? Kata Rasulullah SAW, "Li anna kunna takfurnal ashir." Karena kalian suka tidak berterima kasih kepada suami. Takfurnal ashir, kemudian wa tuktsirnal la'nah, kalian suka melaknat. Wa tuktsirna syaka, kalian suka mengeluh. Mengeluh dengan kehidupan pada suami, "Mas, kita kok gini-gini hidupnya," ngeluh, tidak terima, tidak qanaah. Atau mengeluhkan suaminya kepada orang lain, ketemu ibu-ibu, "Suami saya tuh kayak gini, suami saya tuh kayak gini." Suami kamu bagaimana? Sama ya. Jadi suka mengeluh. Wa tusawwifnal khair dalam riwayat, dan suka menunda kebaikan. Perempuan yang bikin banyak masuk neraka, tidak berterima kasih sama suami. Suami sudah kerja keras, banting tulang, sampai dibanting sama bosnya ya. Bercucur keringat, diomel-omelin, di bawah terik matahari, sampai terkadang melakukan yang haram-haram, sampai korupsi masih belum. Sudah korupsi, sudah makan riba, masih belum bersyukur sama suaminya. Saya sudah riba masih belum bersyukur. Seperti itu, harus tidak bersyukur sama suami. Ini bahaya, buat perempuan banyak masuk neraka jahanam. Ya. Kemudian di antaranya, ya, memang wanita jumlahnya lebih banyak. Ya. Kemungkinan mereka masuk neraka juga banyak. Kemudian di antaranya mereka banyak buka aurat. Rasulullah SAW mengatakan, "Sinfani min ahli nar lam arahuma." Dua golongan penghuni neraka yang tidak pernah aku lihat, belum aku lihat sekarang. Yang salah satunya adalah kelompok orang yang menggunakan pecut untuk mencambuk orang lain. Yang kemudian yang kedua, nisaun kasiyatun ariyatun, wanita yang berpakaian tapi telanjang, berjalan melenggak-lenggok, menarik perhatian para laki. Ini banyak masuk neraka, artinya buka auratnya. Banyak enggak wanita buka aurat? Banyak. Yang pakai jilbab saja belum tentu jilbabnya apa? Syar'i, apalagi yang buka aurat, banyak. Banyak wanita dijadikan untuk jebakan menggoda wanita, banyak. Jadi lihat kenyataan di mana-mana iklan wanita buka aurat. Semua iklan wanita buka aurat. Iklan odol, iklannya wanita. Iklan mobil, iklannya apa? Wanita. Apalagi iklan sabun dan sampo, jelas wanita. Semua iklan. Kenapa sih? Sehingga banyak mereka penghuni neraka jahanam. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan al-faqr miskin, bahwasanya banyak orang miskin ketika diuji lulus apa? Ujian. Makanya seorang misalnya dia ternyata harta dia pas-pasan. Lihat ada orang kaya, jangan dia, ya saya ingin seperti dia. Kamu belum tentu kalau jadi seperti dia, belum tentu kamu ke masjid, belum tentu. Belum tentu kamu bangun malam menangis, salat malam minta sama Allah, belum tentu. Mungkin kamu jadi dia, mungkin kamu sombong, angkuh, gaya. Kemudian ketika lagi gaya-gayanya, lagi sombong-sombongnya mati. Sangat mungkin terjadi. Tapi hadis berikutnya, Imam Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Abu Ma'mar, qala haddatsana Abdul Warith, qala haddatsana Sa'id bin Abi Arubah an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu qala. Dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, lam yakulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin hatta mata wa ma akala khubzan muraqqaqan hatta mata. Kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW tidak pernah makan di atas meja makan sampai beliau meninggal dunia. Disuruh makan di mana? Di bawah. Dan beliau tidak pernah makan roti yang lembut, yang mungkin lembut, yang halus, yang dicampur dengan kuah kaldu daging, tidak pernah sampai beliau meninggal dunia. Artinya kalau kamu miskin, lihatlah nabimu juga apa? Miskin, hidupnya juga seperti itu. Makanya Rasulullah SAW ketika Ibnu Mas'ud melihat Rasulullah SAW tidur, kemudian terlihat garis-garis di tikar di lambungnya, kemudian kata Ibnu Mas'ud, "Ala nattakhidha laka wita'an." Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita bawa tempat tidur yang bagus buat Anda? Kata Rasulullah SAW, "Mali walid dunya," apa urusanku dengan dunia? Saya begini sudah cukup.
Inna ma mathalu mathalud dunya karaqibin istadalla tahta syajarah thumma raha fataraka. Perumpamanku dengan dunia seperti seorang yang mengembara, mampir sebentar di pohon untuk istirahat, kemudian melanjutkan. Rasulullah menggambarkan dunia itu seperti tempat istirahat sebentar di mana di sebuah pohon. Ini juga menguatkan bahwa tidak semua yang kita mau harus apa? Terpenuhi. Kalau antum punya uang banyak sana sedekah, sumbang. Saya bukan suruh antum tinggal di gubuk reot, enggak. Rumah oke. Antum mampu bikin lebih mewah, enggak perlu, sudah segitu cukup. Ini sudah cukup, alhamdulillah, ada tempat anak-anak senang, bisa kumpul-kumpul orang, nyaman tinggal, sudah. Enggak perlu harus ini yang terbaik, semuanya yang the best, enggak harus. Hisabnya tambah panjang. Kita pingin kafaf. Penting nyaman, selesai. Ya. Meski punya uang untuk beli mobil mahal-mahal, ya, yang kita butuhkan kita beli. Kita butuhkan yang kita beli, kalau kita ditanya Allah kita bisa jawab. Lebih dari itu enggak usah. Beli mobil 10 miliar. Kalau tanya sama Allah, buat apa mobil 10 miliar? Apa jawabannya? Buat gaya. Buat apa? Buat apa? Ada orang, teman saya bilang dia punya bos beli mobil 12 miliar. Terus baru 4 bulan dia jual jadi 8 miliar. 4 bulan rugi berapa? 4 miliar. Sudah salah semua. Pertama belinya 12 miliar sudah salah. Itu pun utang. Itu pun mungkin riba. Yang kedua jual jadi 8 miliar juga sudah rugi dalam beberapa bulan. Coba 4 miliar tadi buat bikin masjid. Buat apa? Terus punya mobil 12 miliar mau jalan kemana? Hah? Kemana? Buat apa? Rasulullah SAW ketika ditawarkan tempat tidur dia enggak, sudah cukup, ini sudah cukup. Perusahaanku dengan dunia. Sehingga Rasulullah SAW bukan makan di meja boleh, tapi Rasulullah SAW memilih untuk makan tidak di meja karena tawadhu'nya beliau. Tawadhu'nya beliau. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini, kata Imam Bukhari rahimahullah taala, qala hadatsana Abdullah bin Abi Syaibah, qala hadatsana Abu Usama, qala hadatsana Hisham, an Nabiyina Aisyah radhiyallahu taala anha qala, dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, laqad tuwfiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma min raffi min syai'in ya'kuluhu dhu kabidin illa syatru sya'irin fi raffin li fa akaltu minhu hatta tala alayya fakiltuhu fafaniya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW meninggal dunia dan tidak ada di rumahku, di rakku sesuatu yang bisa dimakan oleh makhluk. Maksudnya dimakan manusia, enggak ada, hewan pun enggak bisa makan. Tidak ada makanan sama sekali, baik dimakan manusia maupun dimakan hewan, tidak ada sama sekali kecuali hanya syatrul syair, hanya sebagian gandum, artinya seukuran gandum tidak banyak ada di rakku. Aku terus makan dari gandum tersebut sampai lama. Sampai satu hari aku timbang itu gandum, akhirnya habis. Jadi Rasulullah tinggalkan gandum, Aisyah kalau ambil gandum terus dia enggak pernah nimbang ini gandum berapa. Pokoknya dia datang pakai masa, enggak pernah habis. Satu hari Aisyah radhiyallahu anha ingin tahu berapa sih sisanya. Padahal sebelumnya enggak pernah habis. Begitu dia timbang habis. Ini artinya keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga gandum tersebut tidak habis-habis. Dan ada riwayat dari Rasulullah berkata kepada Asma kalau tidak salah, ya. La tuki fayuka alayki atau kama qala, ya. Artinya kalau kau bersedekah jangan hitung-hitung. Nanti akan jadi sulit bagimu. Jadi kalau bersedekah yang penting masih cukup sudah, enggak usah tinggal ini sudah berapa tinggal berapa, enggak perlu, kasih-kasih aja. Yang penting keluarga sudah apa? Cukup. Ada kasih aja, enggak usah berapa persen kasih aja, ya. Nanti kalau udah mulai hitung-hitung terkadang malah seret. Itu butuh keyakinan. Butuh keyakinan kepada Allah dan dipraktikkan oleh sebagian orang. Di antaranya teman saya ada di Saudi, dulu teman sekampus, dia enggak pernah perhitungan. Pokoknya ada terus duitnya. Saya tanya, kamu baik sekali gitu. Saya enggak pernah hitung. Dia sebutkan hadis tadi, kalau hitung khawatirin nanti habis. Tapi bukan berarti konyol, enggak. Artinya seorang tetap kebutuhan keluarga sudah penuh, sisanya kalau ada udah kasih aja. Kalau berhenti, yang penting kebutuhan primer keluarga sudah terpenuhi. Demikian Allah alam bisawab. Ini hadis menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW meninggal sementara istri-istrinya ditinggalkan dengan harta yang sangat sedikit, tidak ada di rak kecuali hanya sekedar makanan gandum yang sedikit.